kami dari kelompok 9 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Upaya Penanggulan Kenakalan Remaja dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Raudhatus Saadah, yang kedua saya sendiri Ika Oktavia Nurfadila, dan yang ketiga yaitu Farid Rizky Ananta. Kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang dari norma yang dilakukan oleh para remaja yang pada akhirnya bisa merugikan baik diri sendiri ataupun orang lain. Maka masyarakat dan pemerintah harus melakukan tindakan penanggulan. Ada dua faktor terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama yaitu faktor internal dari diri sendiri, yang kedua faktor eksternal dari luar. Faktor internal yang pertama yaitu dari krisis identitas, yang kedua memiliki kontrol diri yang lemah, dan yang ketiga yaitu pemahaman tentang agama masih kurang. Faktor eksternal yang pertama yaitu berasal dari keluarga broken home, yang kedua kurangnya perhatian orang tua, dan yang ketiga faktor dari sekolah, guru yang monoton dalam menyampaikan materi pelajaran, yang keempat dari teman sebaya. Ada 3 tahapan penanggulan kenakalan remaja. Yang pertama yaitu preventif, tindakan pencegahan. Yang kedua represif, tindakan hukuman. Dan yang ketiga kuratif dan rehabilitasi. Upaya preventif, tindakan pencegahan. Yang pertama yaitu memberikan suatu sosialisasi, motivasi, dan ceramah. Yang kedua meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga perbaikan lingkungan yaitu daerah slim kampung-kampung miskin. Yang keempat mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukasi. Yang kelima menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja. Yang keenam membentuk badan kesejahteraan anak-anak. Yang ketujuh mengadakan panti asuhan. Yang kedelapan mengadakan pengadilan anak. Dan yang terakhir mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja. Upaya represif atau tindakan hukuman. Yang pertama memberikan hukuman yang mendidik. Yang kedua, lingkungan keluarga dapat ditempuh dengan jalan mendidik anak hidup disiplin terhadap peraturan yang berlaku, dan bila dilanggar harus ditindak atau diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Yang ketiga, lingkungan sekolah memberi teguran dan peringatan jika anak didik kita melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di sekolah. Yang keempat, lingkungan masyarakat akan memberikan nasihat secara langsung pada yang bersangkutan, membicarakan dengan orang tuanya, dan yang terakhir, melaporkan pada pihak yang berwajib. Upaya kuratif dan rehabilitasi. Upaya kuratif dan rehabilitasi ini dilakukan jika upaya preventif dan represif tidak memiliki imbal balik kepada siswa sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma hukum yang berlaku, sehingga pada diri siswa tumbuh kesadaran dan terhindar dari keputusasaan atau frustasi. Penanggulan ini dilakukan melalui pembinaan secara khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini, meliputi konseling kelompok, dan pemondokan di suatu pondok pesantren.